Ya, berjumpa kembali di Parlemen Update untuk hari ini di solusimedia.id_official yang bisa Anda tonton nanti dan jangan lupa di subscribe ya. Baik, untuk edisi kali ini saya kembali bersama perwakilan dari Legislatif DPRD di Kota Makassar, DPRD Kota Makassar, dan kali ini bersama wakil dari Partai Nasdem yang berhasil duduk di DPRD di kursi Dewan DPRD Kota Makassar menjadi perwakilan masyarakat untuk periode pertama ya di tahun ini, dan kita berharap keberadaan beliau itu bisa semakin membuka ruang aspirasi masyarakat, hal-hal apa yang menjadi tuntutan, bukan tuntutan ya, maksudnya kebutuhan ya dari masyarakat untuk bisa disalurkan dan diperhatikan. Khususnya untuk kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana dukungan ataupun dorongan dari DPRD Kota Makassar dalam pengelolaan sampah dan damkar ya di Makassar. Ini menjadi sesuatu yang strategis ya, karena tentunya damkar dan sampah itu menjadi hal yang saat ini mungkin menjadi konsentrasi ya di masyarakat untuk pelayanan publik hingga sarana dan prasarananya ke tingkat bawah. Untuk itu saya sudah bersama dengan Pak Saiful ya, Nah, Haji Saiful dari Partai Nasdem, berada di Komisi A. Komisi A, ya. Komisi A ya, Komisi A. Jadi kembali kita menghadirkan wakil dari Komisi A di hari ini dari Partai Nasdem. Pak Saiful kemarin di Dapil berapa? Saya di Dapil 2. Dapil Dapil 2 2 itu itu Kecamatan Talo, ya. Wajo, Ujung Tanah, dan Bontoala, serta Sangkar Pulau. Sangkaran. Cukup luas ya Iya, untuk dapilnya. ya cukup luas. Cukup luas Iya, ya. Ya, luar biasa ya. Dari jumlah penduduk di berapa kecamatan? 5 ya. 5 5 kecamatan. kecamatan di Dapil 2 tersebut, dan Pak Saiful menjadi salah satu perwakilan yang bisa lolos ke Dewan Kota Makassar dari Partai Nasdem. Nah, oke. Sebelum masuk di sini ya, karena ini baru pertama kali datang dan hadir di Parlemen Update solusimedia.id _official. Jadi Pak Saiful kita tanya-tanya dulu deh. Pak Saiful, kalau sehari-hari itu di legislatif, karena Bapak di Komisi A, biasanya hal-hal yang dibicarakan terkait apa sih Pak di Komisi A? Yang sering dibicarakan adalah tentang apa yang menjadi Ya, fenomena atau trending topik yang viral terkait di Kota Makassar. Ya, mitra-mitra kerja kami. ya. Ya, Mitra kemarin kerja itu di Komisi A apa saja Pak? Dari seluruh kecamatan, kecamatan ya? Ya, seluruh oke. kecamatan, Mm, Kesbanpol, oke. eh, Jadi memang di Komisi A dinas itu lingkungan hidup, pemerintahan ya, pemerintahan. pemerintahan yang tentu ini sampai ke tingkat bawah yang langsung berhubungan langsung dengan masyarakat ya, dengan masyarakat. Jadi sehingga nanti saat ini setelah reses kemarin dari Komisi A akan dilanjutkan dengan Monef, dan ini Monef akan menyampaikan hal-hal apa yang diserap dari reses ya. Reses kemarin Apa ya. kemarin Pak di Jadi reses dari 5 kecamatan eh, ini? saya kemarin kan cuma reses di 2 kelurahan, Oke. Tamua dan Rapokaling. Hmm, Setelah saya reses dan iya. Monef beberapa hari yang lalu, itu semua keluhannya itu terkait armada yang kurang. Iya. Armada kurang pengangkut sampah, mulai Mhm. dari Fukuda, mobil tangkasa, karena rata-rata di kelurahan itu kan punya apa ya, tempat atau zona, Oke. ya, tempat zona di mana mobil tangkasa, mobil truk yang besar itu standby di situ, Mhm. terus yang kuda yang Iya, jalan-jalan yang mengambil sampah di rumah-rumah warga iya. itu transfernya Kelurahan. ke zona tadi. Oh, oke. Iya. Cuma banyak kendala, banyak aspirasi masyarakat kemarin itu Mhm. terkait terlambatnya sampah Pengiriman. diangkut. Oh, oke. Iya. Kenapa terlambat sampah diangkut? Itu tadi karena kekurangan armada, terus kekurangan tenaga kebersihan. Mhm. Jadi
mudah-mudahan di anggaran pokok ini kan semua teman-teman kami kemarin sepakat Ya. untuk segera menganggarkan eh, Fukuda, Ya. Fukuda itu yang yang baru. motor ya? Iya, motor Oke, Fukuda, motor pengangkut pengangkut sampah sampah, ya. iya. Iya, iya. Oke, ini nanti dianggarkan di tahun 2026 ya. Iya. Ya, dari diskusi di Dewan sendiri, Pak Saiful, dari keberadaan Armada sekarang kira-kira kebutuhannya masih berapa banyak ya? Minimal idealnya harusnya ada berapa per kelurahan? Eh, Sesuai kemarin kita diskusi dengan teman-teman di DPR dan Mhm. kecamatan, camat ya, Iya, itu yang idealnya itu satu kelurahan. RW. Satu RW. Oh, Kita oke. mulai dari RW ya? RW-nya dulu. Iya. Iya, RT RW. Satu RW itu minimal satu Oke. Fukuda. Mhm. Satu kelurahan biasanya ada 3 ya, 3 RW ya? Di Rapokaling itu, khususnya Rapokaling itu mempunyai kalau tidak salah ya 6 RW, Wow, enak RW. 39 RT. Ih, Itu baru Rapokaling. baru kali ya. Tamua di Kelurahan Tamua itu 6 RW, Iya, 29 RT. RT. Oh iya, Bagaimana dengan kelurahan yang wilayahnya luas? benar benar, Kayak ya. kayak di Taman Rea, Di di Ringkanaya. Ringkanaya itu luas-luas semua Ya, wilayahnya. berarti lumayan besar itu Pak di kalau kebutuhan Fukudanya akan dianggarkan tahun 2026 ya? Iya, itu besar dan sudah kan di perubahan ini sudah ada anggaran perbaikan Fukuda. Oh, oke. Iya, tapi Mhm. tidak maksimal. Ya, Kenapa tidak maksimal? Karena usianya eh juga mungkin sudah iya, tua, sudah tidak layak. sudah tidak Harus layak ganti ya. baru. Jadi nanti 2026 ini dipastikan akan ada pengadaan Fukuda, motor pengangkut sampah itu setiap RT satu ya, Pak? Itu usulan Usulan ya, oke. dari kecamatan. Hmm, Mudah-mudahan hmm. apa yang menjadi program prioritas di Iya, kecamatan bisa terrealisasi di ya, itu bisa 2026. Iya, diakomodir juga iya, dari postur anggaran di iya, Dewan sendiri ya, Pak ya. Itu dari sisi anggaran ya, Pak. Jadi targetnya akan ada penambahan armada ya, karena memang itu banyak dikeluhkan juga sih dari masyarakat ya, karena nanti dampaknya itu terhadap lambatnya pengangkutan sampah kan, iya ya kata tadi lambat. Pak Saiful sudah mengatakan. Kemudian dari SDM-nya Pak Saiful, apakah nanti akan ada juga perekrutan dan seperti apa sistemnya yang mungkin disarankan oleh Dewan? Ya, terkait perekrutan SDM itu kan Iya. eh, ini yang menjadi masalah Mhm. karena kami tidak dilibatkan di DPR. Oke. Iya, Jadi jadi semua otoritasnya ada di ada di Pemkot. kecamatan, Oh, di kecamatan ya. dia yang merekrut. Mhm. Kalau kita kan tugasnya mengawasi. Iya. Iya. Itu pegawai sampah itu kontrak kerja kah atau seperti apa ya? Sepengetahuan Pak Saiful. Atau mereka freelancer? Ini sepengetahuan saya ya. Iya, sepengetahuan Pak Saiful. Sepengetahuan saya kan kemarin ini kan ada aturan Iya, yang sudah melarang untuk mengangkat lagi betul. honorer atau tenaga pembantu ASN. Iya, Itu sudah di BK BKD ya, iya BKD. BKD sudah tata tata Iya. tata ulang untuk eh, dimasukkan di database. Mhm. Jadi tidak boleh ada penambahan lagi, yang ada saja yang Iya, ditata, dimaksimalkan ya. dimaksimalkan, iya. Jadi bagaimana dengan kekurangan SDM nanti akan disiasatinya oleh dari mungkin diskusi dengan mitra-mitra Komisi A, bagaimana mereka akan menyiasati itu? Karena ya memang pasti akan kekurangan SDM ketika armada itu ditambah kan? Atau usulan dari Dewan sendiri seperti apa, Pak? Ya, kemarin saya sempat diskusi dengan kecamatan terkait ini pengangkatan atau pengambilan tenaga kebersihan. Ya, Itu kan rata-rata anak SMA saja itu enggak mau kerja benar, Pak. eh, Angkut sampah ya. angkut sampah. Bagaimana lagi yang sudah sarjana. Ya, Jadi jadi ya setiap program kegiatan pasti ada ya benar. kendalanya. Ada Iya, konsekuensi ada ya. konsekuensinya.
Iya, iya benar. Apalagi dengan program sampah gratis ya dari pemerintah kota ya, Pak Saiful ya. Jadi sampah gratis itu sampahnya memang tetap harus diangkut kan, Pak. Bukan sampah dibiarkan begitu saja, kemudian menunggu orang yang akan datang membersihkannya. Nah, kemudian sekarang ini salah satu capaian Makassar ya, menurut Pak Saiful dari hasil reses, apakah pengelolaan sampah-sampah berkelanjutan kan? Ada upaya-upaya dari pemerintah kota. Ada. Ya, nah kalau dari hasil reses kemarin, apakah itu sudah sampai ke tingkat implementasi di RT, RT, RW begitu, Pak? Ini kan sekarang ini saya lihat pemerintah khususnya lurah-lurah Ya, itu terus-terus mensosialisasikan ya, untuk bagaimana masyarakat peduli betul, terhadap sampah ini. Karena kalau bukan dari sekarang kita sadari ya, untuk memilah sampah ini dari sampah organik dan non organik. sampah non organik, kan dampaknya luar biasa ke TPA. Antang, ya, Iya, ya, itu karena sudah penuh ya, Pak ya? TPA Antam kan sudah Overload, Pak. overload, iya. Ya, Dan kasihan lagi warga di sekitar sana, Pak. ya. Bu. Apalagi masuk musim hujan, Mm. baunya itu saya ini cuma membayangkan ya, bagaimana baunya itu sampah di sana, Iya, bagaimana benar. kalau kita bikin acara pesta Iya, mungkin benar, Pak. mungkin lebih banyak lalatnya ya, Bu, ya, daripada makanannya. Ini saya bayangkan, Bu, ya, Iya, iya, saya iya. tidak pernah lihat Heeh, benar, langsung. Pak. Jadi Iya, ya memang harus ada solusi kan, Pak ya, solusi konkret lah, ya, langkah konkret untuk bagaimana mengantisipasi, menahan dulu laju penumpukan sampah di TPA, Pak Saiful ya. Dan itu berarti pengolahan-pengolahan sampah itu bisa dilakukan di kelurahan saat ini atau seperti apa, Pak, sebelum dibawa ke TPA? sekarang ini kan sampah itu karakter dan Iya, budaya masyarakat kita mhm, kan masih belum betul. eh, mampu Memis- ya Iya, memilah. benar. Saya rasa kalau menurut saya Mhm, pemerintah harus buat inovasi baru mhm. atau bagaimana supaya masyarakat peduli untuk memilah ini sampah. Oke, benar. Iya, Itu bisa Kak, dilakukan dulu secara mandiri ya, Pak ya, mandiri di ya, dimulai tingkat dari RT, RW RT dulu benar. iya. Ya, oke. Karena walau Wali Kota ini kan berapa minggu lalu kan dia sosialisasikan untuk setiap kelurahan ada tebah. Ada Tebak, tebak. Tebak itu tebak. ya tebak. Tebak itu adalah tempat pengelolaan sampah organik. Mhm. Lubang-lubang yang dibuat Oh, baru oke. ditaruhlah sampah-sampah organik ke situ supaya Hmm, bisa menjadi pupuk ya. pupuk Iya, organik pupuk ya. organik, iya. Ya, tapi masalahnya sekarang di kelurahan, di kampung itu sudah susah dibuatkan lubang karena tidak ada lagi tempat, tidak ada tanah. Ya itu lagi saya bilang tadi, setiap ada kegiatan pasti ada Iya, benar. kendalanya. Tapi Iya, iya, tapi benar-benar. tergantung lagi dari pemerintah, bagaimana Iya, caranya mencarikan solusi. iya. Kan pemerintah tugasnya Benar, iya. memberikan solusi. Ya, mungkin Iya, kalau tidak harus lubang dari tanah, mungkin bisa disiapkan wadah ya, iya, wadah khusus untuk bisa menampung dulu sampah organik dan non organik. Tapi tadi menurut Pak Saiful ya, pemirsa Anda bahwa yang sekarang juga yang perlu adalah bagaimana mendorong masyarakat pintar ya, pilahnya dulu yang mana organik, mana non organik gitu ya. Karena juga pemerintah Kota Makassar sudah menyiapkan mesin-mesin pengolah sampah kan ya, Pak yang ditempatkan di dinas-dinas nantinya ya. Saat ini kan belum 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 tersebar, tapi nanti ke depannya itu akan dilakukan juga pengadaan hal itu. Nah, tapi masyarakat ini selain keluhan armada, keluhan lamanya diangkat sampahku, apalagi Pak terkait sampah nih di reses kemarin yang menyeruak? itu tadi lama diangkut, Mhm. terus eh, tempat sampah Hmm. disediakan tidak ada. Oh Jadi iya kalau benar. tinggal 2 hari, 3 hari baru diangkut, itu warga di sekitar juga mengeluh Betul betul karena Pak. bau Iya tidak sedap masuk ke iya rumah.
Tapi warga bayangkan sekitar. itu 2 hari dengan 2 kantong, bagaimana yang di TPA Oh, di sana? iya. Ya Itu kan? saya tadi bilang, Bu, Iya, saya ini bayangkan ya, saya nggak pernah di sana, tapi iya, bagaimana tuh orang di sana kasihan, benar. mengatasi kalau ada dia buat acara. Iya, iya, Iya. iya, Bagaimana dengan rumah-rumah makan yang ada di sekitar sana, benar. Iya, jadi kafe-kafe, kan pasti terganggu, Bu. iya. Eh, Jadi memang harus, ikut sama-sama membantu ya. Jadi memang sudah dari beberapa tahun terakhir kondisi di TPA Antang itu sudah dilaporkan overload ya, sehingga pemerintah terus berupaya bagaimana, membuat terobosan-terobosan baru, sistem-sistem baru untuk ada rencana-rencana pembaruan ya, Pak, ya, dalam pengelolaan sampah ini. Jadi tidak menumpuki di TPA Antang. Nah, sekarang ada tadi Pak Saiful jelaskan itu dikelola di kelurahan ya, Pak? Di kelurahan atau kecamatan? di Tadi. kelurahan. Kelurahan ya, di kelurahan nanti di situ dipilah-pilah mana yang organik, mana non organik. Yang dibawa ke Antang itu berarti yang non organik, Non non organik. organik ya. Kalau organik itu bisa langsung dikelola di itu, di Karena yang bau itu kan, Bu, yang organik yang yang bau. organik. Iya. Ya, 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 Cuma ya. ke Yang non organik ya. yang iya, Ya. yang organik yang bau. Oh, yang Iya, organik ya. yang kayak seperti, sisa makanan, Iya, itu yang iya. bau. Ya itu masih bisa dikelola jadi pupuk ya. Iya, Jadi pupuk, sehingga juga dari DLH itu juga sedang terus giat ya mensosialisasikan hal itu, bekerja sama dengan kayak komunitas-komunitas dan sebagainya untuk bisa menjadikan sampah-sampah organik itu menjadi salah satu sumber pendapatan yang lain. iya, Ya, oke. Sekarang Damkar, Pak. Nah, ini musim musim kemarau ya Pak Saiful ya. iya sih. Nah, koordinasinya seperti apa Pak ini? Untuk mungkin kalau damkar itu juga sama terkait sarana dan prasarananya ya Ya, sebenarnya saya di Komisi A itu tidak bermitra dengan damkar. dengan Damkar, Iya, tapi saya empati lihat iya. setiap ada kebakaran di Kota Makassar, itu selalu, rumah yang terbakar itu melebihi dari satu, bahkan 2 dan 5 dan seterusnya. Ya, Itu karena lama waktunya ya Pak. ya pasti pertama lama Ya karena waktu tibanya, ya karena ya damkar, tergantung lokasi ya. iya, terus yang kedua adalah alat. Mhm, iya Iya, benar. iya, kan sekarang banyak terjadi kebakaran, rata-rata di padat penduduk. Benar benar ya. Mobil Terkadang damkarnya susah masuk. susah masuk. Harusnya, pemerintah sudah mencari solusi. Mhm, Iya, kan sudah tahu ini kan persoalan sudah lama ini, iya. Bu. Masa Makassar anggaran besar tidak bisa, mengadakan, damkar di setiap, kecamatan, itu untuk menghemat waktu. Setiap Oh kecamatan iya 70 iya ya, Bu, ya. penempatan ya Iya, penempatan damkarnya. Terus penempatan ya benar. kalau, terjadi kebakaran di rumah padat penduduk, mobil damkar nggak bisa masuk, kan itu kayak kayak di luar negeri kan ada lengkap tangganya, Benar. panjang apa, Sudah siap ya. sudah siap, Iya. ya. Tapi prototipe dari mobil damkar itu semua sama ya Pak Saiful ya? Tidak ada mungkin apa ya mobil damkar yang digital atau apa itu tidak ada ya? Belum ada. Belum ada ya. Iya, Memang masih seperti itu ya, masih seperti itu. masih secara konvensional ya. Jadi standby-nya ya benar harus ada titik-titik yang mungkin lebih dekat ke Iya. lokasi ya untuk menghemat waktu. Kemarin saya sosper di hotel, Iya. itu, saya angkat temanya itu kebakaran. Mhm. Dan saya pertegas di sana, Iya. saya bilang, damkar ini gagal di Kota Iya. Makassar. Kenapa saya bilang gagal? Mhm. Karena itu tadi, setiap ada kebakaran selalu lebih dari satu, rumah Rumah. yang terbakar. Iya. Oke, Itu. jadi harapannya, bisa diminimalisir Iya, ya, diminimalisir ya, apalagi sekarang ini, musim kemarau ya, kita berharap, kasus-kasus kebakaran bisa lebih ditekan lagi. Nah, apakah sekarang ini kalau dari Sosper tersebut ada dari Dinas Kebakaran juga ada. ada ya? Iya. Nah, di saat itu apakah, ada upaya-upaya damkar yang disampaikan Pak untuk bisa ada kolaborasi mungkin atau seperti apa, Pak? Ya, jadi, kemarin tuh dari damkar mengatakan bahwa semua alat-alat damkar ini mahal. Iya iya, Iya, paham. mahal. Cuma kan walaupun mahal kan
uang pemerintah Makassar kan banyak ini. Iya, Iya, benar. harusnya kan, APBD-nya dari besar ya, Pak, ya? iya, APBD besar. Jadi, harusnya kan, kita ini kan di DPR cuma menunggu, apa sih kebutuhannya Damkar. Iya, Iya, yang tahu kan dari pihak Damkar sendiri. benar, iya. Iya, Jadi dari dewan itu menunggu saja eh, masukannya seperti apa ya, iya, Pak, ya. Kemudian jika itu dilakukan diskusi dan ditinjau memang sesuai ya dengan kebutuhan masyarakat, ya gas. enggak, Digaskan iya gitu digaskan. ya, digaskan ya untuk ini. Jadi DPR sangat terbuka ya gitu Pak ya dengan usulan ya aspirasi apa yang ingin disampaikan. Nah, pembahasan perubahan pokok mulai kapan Pak? Mulai awal November. Awal November ya? Itu Iya, sudah mulai masuk pokok pembahasan dulu. pembahasannya, sudah Iya, masuk pembahasannya, pembahasan pokok dan nanti gongnya kapan Pak? ya di Desember. Desember ya? Iya, Oh iya, karena sudah harus mulai dijalankan pada Januari ya. Januari. Ya. Nah, Pak, kalau dilihat dari kebutuhan pemerintah sendiri ya, pemerintah kota, eksekutif ini apa yang paling terbesar, Pak, nantinya? Di nanti kira-kira ya untuk 2026 dan belajar dari 2025 itu apa yang paling banyak dimasukkan dari tingkat kecamatan, kelurahan seperti itu, Pak? Kebutuhannya. Ya kemarin di Ya. 2025 rata-rata itu perbaikan kantor-kantor lurah. Oke. Iya. Cuma banyak kantor lurah yang belum jelas legalitasnya. Contoh kemarin di Taman Rea, kalau nggak salah ya, kalau bukan Taman Rea, Ya. Biringkanaya, Mm-mm. ada kantor lurah yang sudah direhab sampai 2 lantai, digugat sama orang, Iya. pemerintah kalah. Iya, iya, oke, iya. Jadi Jadi kita di Komisi A untuk perbaikan kantor-kantor lurah itu kita legalitasnya dulu diperjelas. Ya. Iya benar. Ya, karena itu dia yang kemarin juga sempat dibahas di sini bahwa bagaimana ada beberapa aset ya Ah iya, aset pemerintah Kota pemerintah. Makassar itu yang kemudian digugat dan ternyata menang Menang, iya. ya. Dan itu berarti termasuk kantor-kantor lurah ya. Ada satu dua kantor lurah. Iya. Oh, oke. Jadi itu dulu ya Pak Lurah dibereskan dulu apa apa aset Legal, legalnya ya, legal aset ya. legal standing lah ya, legal standing dari kantor lurah. Jadi selain kantor lurah yang akan diperbaiki, DPR juga punya target tahun depan kantor DPRD-nya yang akan diperbaiki ya Pak Iya, ya. Ya, dan sekarang ini dengan tempat yang masih sementara ya, tapi DPR tetap lanjut dengan ini ya rapat-rapatnya ya Pak. iya tetap ya. Saat ini rapat apa Pak? Di kantor kan tetap aktivitas Iya, kedewanan tetap jalan. iya. Seperti rapat-rapat dengan mitra kerja kemarin Monep 2 hari itu jalan. Mhm. Eh, Cuma rapat paripurnanya gedungnya belum cukup untuk menampung untuk Jadi DPR. nanti paripurna untuk pokok 2025 bagaimana Pak? Ada ada yang hadir di Oke, kantor, ada juga besok. ikut melalui by Zoom. Ya, Oke, jadi akan dilakukan secara hybrid ya. Jadi iya, dilakukan secara Zoom dan mungkin para ketua akan hadir langsung ya Pak ya. iya. Itu sebenarnya dengan keberadaan sementara ini mungkin sharing aja nih Pak Saiful. Bagaimana sebenarnya dari Dewan sendiri melihat kasus yang kemarin itu? Sebenarnya dari Dewan sendiri lihat ini sebagai apa ya Pak? Sedikit ya, mungkin pendapat Pak Saiful. Waktu Iya, kebakaran di iya, kantor. Jadi saya cerita sedikit dulu iya, ini, Bu ya. Jadi saya mungkin saya sudah apa ya, kemarin kan waktu kejadian pembakaran di kantor itu kan iya. bertepatan dengan rapat paripurna. Iya benar, benar. Iya, Ya. rapat paripurna. Tapi pada waktu saya tidak hadir, Bu. Oke. Saya tidak ikut rapat. Kenapa saya tidak ikut rapat? Saya ada soster di hotel. Jadi tidak ikut terbakar mobilnya, Jadi Pak. iya, Ya, karena beberapa informasinya mobil Dewan ikut terbakar ya. iya. Jadi seperti apa, Oh, Pak? saya tidak ikut rapat. Pada waktu kejadian kan sudah isya ya, Hmm, jam 9. Jadi saya pantau karena ada demo, iya, saya pantau di TikTok. iya. Pantau di TikTok, wah, ngeri juga ini pendemo. Sudah membakar awalnya kan membakar motor, Iya, ya kan, membakar motor di depan kantor.
lama-kelamaan dia masuk ke dalam. Ya. Ini saya lihat di TikTok ya, Bu, ya. Terus yang, saya ndak sangka adalah terjadinya pembakaran, Mhm, mulai dari mobil, kantor, itu mhm, kan sudah di luar dari, benar. apa ya, Tuntutan ya sebenarnya iya, ya, sudah bukan aspirasi sudah lagi. bukan ya Iya, bukan aspirasi harusnya iya, ya, tapi ya itulah sudah kejadian ya. Tapi sudah akhirnya dari Dewan sendiri alhamdulillah itu semua selamat dan bisa tetap melanjutkan untuk menampung aspirasi ya, Pak. Tapi semuanya ikut habis ya, Pak. habis, iya, Habis ya, semua berkas Dewan begitu ya. iya habis. Karena melihat kondisi dari gedung Dewan sendiri, tapi kita berharap nanti penyaluran aspirasi ke depan itu dilakukan bisa lebih humanis Lebih, ya, iya, Pak. lebih elegan lagi. Ya, lebih elegan karena pada dasarnya Dewan sendiri itu membuka diri seluas-luasnya ya, Pak ya, untuk menerima aspirasi. Dan sekarang dampaknya Dewan harus berkantor sementara di Oh, kantor Perumnas ya. iya, pas waktu kejadian, Iya. saya kan pantau di TikTok, Hmm, saya sempat telepon teman, hmm, "Pak Idris, iya. eh, kau keluar dari rapat, itu, Iya. pendemo sudah anarkis, sudah Iya. membakar." Iya. Dia jawab, "Ah, tidak mungkin." Hmm, Terus dia matikan telepon, saya telepon lagi nggak diangkat, hmm. padahal saya mau kasih informasi kalau sudah anarkis ini pendemo. Ya, jadi mungkin berpikirnya tidak akan sampai seperti itu ya, Iya, Pak ya. mungkin Iya, berpikirnya ke iya. situ. Tapi ya sudah kejadian, tapi kita berharap nanti sekali lagi ke depan itu berharap aspirasinya bisa disalurkan dengan cara-cara yang elegan tadi yang menurut Pak Saiful karena pada dasarnya seluruh anggota dewan itu membuka ruang sebesar-besarnya untuk menerima aspirasi Anda ya. Jadi tidak harus berlaku anarkis ya Iya. Pak Saiful ya. Oke Pak Saiful, sekarang kita kembali lagi nih ke laptop ya. Sekarang mungkin setelah tadi kendala utama yang dihadapi sistem pengangkutan dan kemudian pengolahan sampah ya, apa ke depan langkah konkret dari DPRD untuk bisa memfasilitasi ya, koordinasi mungkin antar instansi terkait sampah ini? Ya, kemarin, kita MONEF, Mhm, sekalian kita diskusi-diskusi, ya, jadi semua keluhan-keluhan, kecamatan mhm, terkait sampah, itu akan iya, insyaallah kita akan berkolaborasi dengan kecamatan iya, ketika, rapat di Banggar nanti. oke, Ya, kan saya bukan Banggar, iya, tapi saya, mendengar mhm, dari, diskusi-diskusi teman-teman dan, para camat kemarin. Ya, itu nanti akan seperti apa, Pak? di Banggar kan mereka kan, Oh akan ya masih akan iya, tersendiri ya akan untuk dibuat rapat masih iya, banggarnya ya? rapat Banggar dulu. Iya, Pak, sebagai informasi sebenarnya rapat Banggar itu dari Komisi A akan dibentuk panitia Banggar, tapi berasal dari semua komisi. Iya, semua komisi ada. Jadi gini, Banggar itu setiap Mhm. setiap partai ada, Perwakilannya. perwakilannya di Banggar. Oh, Iya, oke. Ya, ya. iya. Setiap komisi. Setiap komisi ada. Setiap komisi ada ya. Iya, Jadi tidak hanya berpusat di satu komisi ya, iya, tapi itu Banggar berasal dari setiap komisi perwakilan dari semua partai semua ya. partai ya. Yang nanti akan membahas, membicarakan, dan menetapkan gitu Pak. Iya, Untuk kebutuhan-kebutuhan anggaran ke depannya iya ya. yang menjadi prioritas. Jadi Yang urgent prioritas. itu iya. Yang prioritas sekarang apa Pak? Kalau Ya boleh. kalau di komisi A tadi itu armada Oh, oke. pengangkut Fukuda, Iya, iya. mobil Oh, jadi truk. masing-masing komisi memasukkan ya, Pak, ya? Iya, Memasukkan, apa, prioritas-prioritas iya, anggarannya berdasarkan hasil yang dikumpulkan di reses di ya, seperti itu ya, reses, kemudian pada Monef, Monef ya. ya. Oke, jadi perjalanannya masih panjang ya, makanya tidak heran kalau Dewan itu pada saat rapat-rapat seperti itu sampai tengah malam ya, Pak, ya? Iya. Dari Apalagi pagi. ada lagi yang pukul meja. Ya, ya karena harus memang benar-benar apa ya, memperjuangkan ya, Iya, memperjuangkan kebutuhan anggaran dari masyarakat sesuai aspirasi yang sudah diterima di saat reses. Makanya reses itu penting banget ya. iya, Jadi reses itu jadi salah satu em, apa ya, wadah dari pemerintah untuk bisa menerima aspirasi ya. jadi tujuan reses itu yang pertama Iya, mendengar dan menyerap iya, aspirasi masyarakat. oke. Terus yang kedua berdiskusi dengan masyarakat Hmm, ketika
ada masalah Ya. di kelurahan tersebut atau di Ya. kecamatan tersebut. Jadi Yang kalau ya ya yang yang ketiganya, ketiga yang paling penting adalah berkomunikasi dan menjalin pastinya. iya Menjalin betul. silaturahmi Oke, jadi memang itu kalau ada undangan reses, undangan untuk dengar pendapat di kelurahan ya biasa Pak, di di RT. kelurahan Di ya. kelurahan ya harus datang ya. Jadi karena di situ aspirasi Anda didengar, Iya, dicatat ya Pak ya, dicatat ya. kemudian diteruskan nanti dibawa ke rapat-rapat di DPR. Oke, terima kasih banyak ya Pak Saiful untuk waktunya. Ini Pak Saiful saya culik ya untuk bisa datang di sini waktunya karena mepet-mepet masih harus lanjut-lanjut dengan rapat. Sampai kapan mau naiknya Pak? Maunya sudah selesai Sudah kemarin. selesai kemarin ya? Cuma hari ini Nasdem ada kegiatan ABN di Jakarta. Oke, Jadi semua anggota DPR Nasdem seluruh Indonesia itu kumpul di Jakarta. kumpul di Bapak Jakarta. mau berangkat Beriah mau hari ini? berangkat Oh, hari oke. ini ya. Pantas ya yang lain itu ditelepon dari semua Nasdem lagi saya ke Jakarta Iya, berangkat. Pak Saiful yang itu bertahan karena diundang untuk jadi narasumber di sini. Terima kasih sekali lagi ya iya, Pak. Sukses sama-sama. Ki dan semoga apa yang akan Bapak perjuangkan nanti untuk masyarakat bisa tersalurkan dan bisa berhasil dan bisa tetap semangat ya Pak. Semangat Iya, Ki, sehat Ki. Untuk membawa aspirasi masyarakat Kota Makassar. Sekali lagi, demikian parlemen update kita di hari ini bersama Pak Saiful dari Partai Nasdem di Komisi A DPRD Kota Makassar yang sudah hadir di parlemen update kita untuk hari ini. Sampai berjumpa di edisi berikutnya. Saya Silvana, wassalamualaikum. salam.